Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat beliau kita masih diberi kesempatan untuk hidup sampai sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal Wahyu dengan NIM 21086240. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang aliran-aliran filsafat, aliran rasionalisme, dan aliran empirik. Pertama, aliran rasionalisme merupakan paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Dalam berpikir adalah kaidah-kaidah logis atau kaidah-kaidah logika. Aliran rasionalisme merupakan aliran yang mengutamakan akal sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang dapat dipercaya. Bagi para tokohnya, akal merupakan aset terpenting yang dimiliki oleh manusia untuk menemukan, memperoleh, hingga menguji sebuah pengetahuan. Mereka juga meyakini bahwa akal memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam hidup. Segala permasalahan dapat diselesaikan dan dipecahkan melalui akal. Rasionalisme adalah aksioma dasar yang dipakai membangun sistem pemikiran yang diturunkan dari ide. Pikiran manusia memiliki kemampuan untuk mengetahui ide tersebut. Namun, manusia tidak menciptakan dan tidak mempelajarinya lewat pengalaman. Ide tersebut sudah ada di sana, daya nalar, sebagai kenyataan dan dasar pikiran manusia. Kaum rasionalis berdalil bahwa pikiran dapat memahami prinsip, maka prinsip itu harus ada. Artinya, prinsip harus benar dan nyata. Jika prinsip tidak ada, orang tidak mungkin dapat menggambarkan. Salah satu tokoh rasionalisme modern adalah René Descartes. Ia dijuluki sebagai bapak filsafat modern. Descartes berusaha memberi dasar metodis yang baru dalam filsafat. Dengan metode tersebut, Descartes memahami sebagai aturan-aturan yang dapat dipakai untuk menumbuhkan kepastian dasar dan kebenaran yang kokoh. Metode ini disebutnya Le Douter, metode kesaksian. Kedua, aliran empirik. Aliran yang satu ini berfokus pada pengalaman yang dimiliki seseorang sebagai sumber dari pengetahuan. Empirisme ini berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengalaman inderawi atau pengalaman observasi melalui panca indera. Empirisme merupakan aliran yang sangat bertentangan dengan rasionalisme. Menurut para tokohnya, pengetahuan berasal dari pengalaman sehingga panca indera merupakan sumber yang paling jelas dan pasti dibandingkan akal. Semua hal yang diketahui oleh manusia bergantung pada bagaimana manusia menggunakan panca indera, melihat, mendengar, menyentuh yang dimilikinya. Tokoh empirisme juga menolak keyakinan bahwa manusia memiliki fitrah pengetahuan dalam dirinya. Menurut aliran ini, tanpa adanya pengalaman, pengetahuan tidak akan terbentuk. Empirisme memegang peranan yang amat penting bagi pengetahuan. Penganut aliran ini menganggap pengalaman sebagai satu-satunya sumber dan dasar ilmu pengetahuan. Pengalaman indrawi sering dianggap sebagai pengadilan yang tertinggi. Namun, aliran ini banyak memiliki kelemahan karena indera sifatnya terbatas. Indera sering menipu, objek juga menipu, seperti ilusi atau fata morgana, dan indera dan sekaligus objeknya. Jadi, kelemahan empirisme ini karena keterbatasan indera manusia hingga mencelah aliran rasionalisme. Berbeda dengan rasionalisme yang memberikan kedudukan bagi rasio sebagai sumber pengetahuan, maka empirisme memilih pengalaman sebagai sumber utama pengalaman, baik pengalaman lahirnya maupun pengalaman batinnya. Thomas Hobbes menganggap bahwa pengalaman inderawi sebagai permulaan segala pengenalan. Pengenalan intelektual tidak lahir dari semacam perhitungan kalkulus, yaitu penggabungan data-data inderawi yang sama. Dengan cara berlainan, dunia dan materi adalah objek pengenalan yang merupakan sistem materi dan merupakan suatu proses yang berlangsung tanpa hentinya atas dasar hukum mekanisme. Atas pandangan ini, ajaran Hobbes merupakan sistem materialistis pertama dalam sejarah filsafat modern. Terima kasih. Mungkin hanya